nanti hari ku pendam rindu ini, untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi, harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kamu jangan terpengaruh sama dia. Kalau untuk bersikap bajingan dia bisa, maka untuk bersikap alim pun akan mudah bagi dia, Ci. Andri pasti cuma ingin mencari simpati kamu, Ci. Tapi Mas, bagaimana kalau dia ingin benar-benar bertobat? Kalau dia bertobat lalu kenapa? Kamu akan balik lagi sama dia? Hebat, Lundri. Tapi gue tahu siapa lo. Apapun yang lo lakukan, di mata gue tetap lo seorang bajingan. Mau ngapain Mbak ketemu sama Susan? Kurang kerjaan banget. Bukannya selama ini Mbak udah nggak nganggap Susan sebagai adik lagi? San, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Selain Flora, kamu adalah orang yang paling berharga buat Mbak. Mbak sayang sama kamu, San. Mbak mau kita kumpul lagi seperti dulu ya. Hei, lepasin dia! Hei, lepasin dia! Lepasin lo! Lu jangan macam-macam. Macam gue bunuh lo. Ngaku aja Lydia. Kamu kawin siri kan? Enggak, Mas. Alah, bohong kamu. Saya mencintai kamu, San. Dan saya ingin menikah dengan kamu. Apa yang terjadi? Ada orang yang membakar tempat menginap anak-anak, Andri. Cepat, cepat. Pasti Robi yang melakukan semua ini. Pasti dia. Flora. Flora. Flora bangun sayang. Flora. Flora bangun Flora. Sayang. Sayang bangun sayang. Kita harus balas mereka, Pak Jenderal. Sekarang juga. Benar Pak Jenderal. Darah dibayar dengan darah. Nyawa pun dibayar dengan nyawa. Benar nggak saudara-saudara? Benar Pak Ustadz. Kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Nyawa sudah hilang. Pesantren tempat anak-anak kita tinggal pun sudah hancur. Orang-orang biadab itu tidak bisa kita biarkan lagi. Tunggu apa lagi Pak Ustadz? Nanti mereka kabur. Ayo Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz merasa tidak perlu ikut serta bersama kami, tolong izinkan dua orang ini untuk menunjukkan tempat mereka, Pak Ustadz. Tunggu! Saya hargai perhatian kalian atas pesantren ini. Tapi pembalasan dengan kekerasan itu tindakan yang tidak benar. Biarkan saya, Nah Andri, nah Lydia, dan pihak yang berwajib menyelesaikan masalah ini. Tapi nggak bisa begitu dong Pak Ustadz. Bener nggak saudara-saudara? Agama kita melarang berbuat brutal dan balas dendam. Kita disakiti, tapi jangan menyakiti. Saya minta,
Redam kemarahan dan emosi kalian. Benar apa yang dikatakan Pak Ustadz. Agama kita tidak mengajarkan untuk bertindak kekerasan. Biar hukum yang berbicara. Tapi ada polisi. Iya, Bos. Hei, jangan lari. Tapi Dri, hati-hati, Dri. Jadi, jangan lari. Bobby! Bobby! Kamu Mbak! Ayo banget! Ajar! Lu nggak akan bisa halangin gua. Perbuatan lu yang memaksa gua untuk mencobanya. Meski taruhannya nyawa sekali. Ah, brengsek lu. Ya! Ah! 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 Ayo! Brengsek lu, Andri. Gua nggak akan lupain tindakan lu terhadap keluarga gua. Ingat itu. Mas, Mas ngapain sih ngelakuin tindakan bodoh kayak gini? Mestinya kan Mas percaya, anak dalam kandungan saya ini anak Mas. Saya nggak akan percaya anak yang ada di kandungan kamu itu anak saya. Sampai kapanpun saya nggak percaya. Ayo jalan! Ayo Lydia. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Suci. Malam. Bapak-bapak, ibu-ibu ada perlu dengan saya? Benar Bu Suci, kami ke sini ingin meminta Bu Suci kembali mengajar kami membaca. Kami harap Ibu Suci tidak keberatan. Kami tidak bisa bayar dengan uang. Cuman ini. Tapi bukankah pengelola perkebunan tidak memperbolehkan saya untuk mengajar kalian lagi? Biarkan saja, Bu. Belajar kok dilarang. Lagi pula kami belajarnya malam, jadi tidak mengganggu kami bekerja. Apalagi Pak Juanda tidak bakal tahu kalau kita belajar di tempat Ibu. Belajar di sini. Tapi Nggak apa-apa Bu, kita belajar di sini, di teras. Yang penting kan belajar. Betul nggak teman-teman? iya, baiklah. Nanti saya atur waktunya. Terima kasih. Mencintaiku. Adit! Mau kemana kamu ini? Ke perkebunan. Tapi asal Papa tahu, ini adalah terakhir kalinya saya menginjak perkebunan. Apa-apaan ini? Maaf, Pak. Bukannya saya ingin menjadi anak yang durhaka karena menolak semua permintaan Papa. Tapi saya harus mengambil sikap, Pak. Saat apa yang Papa putuskan itu bertolak belakang dengan harapan saya. Jangan sok kalau harapan kamu itu paling benar, Erdi. Kamu tahu apa dengan harapan-harapan kamu itu?
Papa lah yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Nikahi Sinta, lupakan Susan. Tolong jangan kasih saya, Pak. Henry! Henry! Saya yakin Mbak menyimpan alamat Suci. Saya harus menyusul ke sana. Suci tidak bisa begitu saja meninggalkan saya dan anak saya, Mbak. Maaf, David. Mbak nggak bisa ngasih alamat Suci. Nggak ke kamu ataupun ke Andri. Maaf sekali, David. Tapi, Mbak... Fit, Suci pergi karena dia ingin merubah hidupnya dan ingin melupakan semua yang terjadi di Jakarta. Nggak terkecuali kamu. Mbak kira dia mau mencoba untuk melupakan kamu juga. Saya nggak bisa terima ini, Mbak. Suci sudah berjanji akan menikah dengan saya. Kami berdua saling mencintai, Mbak. Saya pikir ini hanya reaksi kekecewaan dia terhadap keadaan yang terus menekannya, Mbak. Tapi dia nggak mungkin melupakan saya, Mbak. Kalau dia nggak ingin melupakan kamu, kenapa dia milih pergi? Saya sudah berusaha sekuat tenaga dan pikiran saya untuk mengerti bagaimanapun keadaan dia, Mbak. Suci pasti tahu saya sangat menyayangi dia. Tapi kejadian ini sangat memukul saya dan anak saya, Mbak. Ini nggak adil. Apa perhatian saya kurang berarti untuk dia? Saya nggak mungkin melupakan dia, Mbak. Nggak mungkin. Tapi kamu harus berusaha untuk melupakan dia. Saya permisi, Mbak. Itu Bapak saya. Ayo sayang, kita pulang. Pak, udah dapet kabar belum dari Mama Suci? Belum, sayang. Kamu sabar ya. Apa Mama Suci benar-benar mau meninggalkan kita, Pak? Kok Mama Suci tega sih? Papa kan pernah bilang, orang yang mengingkari janjinya itu orang yang tidak baik. Berarti Mama Suci juga termasuk orang yang tidak baik dong, Pak. Sudahlah sayang, kita pulang ya. Bagaimana, Pak? Maaf, kami tidak ada lowongan. Meskipun cuma jadi pelayan, Pak. Restoran kami belum membutuhkan pegawai baru. Permisi. Kamu harus berusaha lebih keras lagi untuk membujuk Susan. Jangan beri kesempatan kepada anak saya untuk menjadi lebih dekat kepada Susan. Sekarang ini situasinya sudah sangat rentan sekali. Herdi berniat kabur. Yang saya khawatirkan, dia membawa lari Susan. Itu tidak akan terjadi, Pak Juanda. Tapi kelihatannya anak saya benar-benar mencintai perempuan itu. Tidak, Pak. Saya jamin, Susan akan mencintai saya. Dan sepertinya, strategi kita mengena, Pak. Semuanya saya percayakan sama kamu. Dan ini uang yang kamu keluarkan untuk membayar kontrakan dia. Dan selebihnya imbalan buat kamu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Saya pamit dulu ya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak ya.
tuh cuma pecundang yang bisanya hidup jadi parasit yang membahayakan. Maksud kamu apa, San? Pembicaraan lo dengan Pak Juanda tadi, itu udah ngejelasin semuanya. Dan yang bikin gue nyesel, ternyata gue tertipu sama omongan manis yang ternyata buaya. Lo emang bisa perdayain gue. Tapi ternyata si Tupai nggak terlalu pandai buat melompat. Ya saja. Gue ingetin sama lo ya, lo salah alamat kalau mainin gue. Gue bukan tipe cewek yang gampang buat dimainin. Iya tapi San. Kenapa? Kaget lihat gue ada di ruang kerja lo. Gue kira lo udah benar-benar pergi dari hidup gue. Bisa gak sih lo jangan ganggu gue? Jangan naik darah dulu gitu dong. Harusnya lo tuh seneng. Masih ada satu cewek yang gak bisa ngelupain lo. Udah gitu, mau menuhin permintaan bokap lo lagi supaya gue nikah sama lo. Jangan mimpi, Cynthia. Gue sekarang udah punya pilihan yang lebih segala-galanya dibanding lo. Gue udah denger semua dari bokap lo. Termasuk cewek yang namanya Susan itu. Bagus. Jadi lo paham kan? Sekarang lo keluar. Dan jangan pernah nunjukin batang hidung lagi depan gue. Enggak, Her. Sebelum lo lihat ini. Gue gak akan bisa nyetak undangan pernikahan kita kalau lo gak suka sama modelnya. Lo denger ya, Sin? Gue bukan cuma gak setuju dengan undangan ini. Tapi gue sangat-sangat keberatan untuk nikah sama lo. Permintaan bokap bukan berarti permintaan gue. Jadi lo jangan kepedean. Lo mau cetak 10.000 undangan pun, gue gak peduli. Sekarang lo keluar. Ayo keluar. Ternyata cewek itu udah bikin buta pikiran lo ya. Inget, bukan Cynthia kalau emang harus nyerah. Mencintaiku. Oh, jadi ini yang namanya Susan. Cewek kampung yang biasa aja, tapi ngayal pengen jadi cewek borju. Siapa lo? Kalau lo lagi ngerasa dikejar-kejar sama satu cowok dan dia udah mau nikah sama cewek lain, cewek itu gue, Cynthia, calonnya Herdi. Oh, jadi lo kesini cuma mau ngasih tahu soal itu? Percuma, gue udah tahu kok. Permisi. Denger dulu. Lo nggak cuma harus sekedar tahu, tapi lo simpen baik-baik di memori lo. Karena sebentar lagi gue mau nikah sama dia. Jadi kalau lo masih jadi penghalang gue, jangan sampai gue bertindak kasar sama lo. Lo ngancem gue? Lo nggak budek kan? Gue nggak takut sedikit pun sama ancaman cewek manja kayak lo. Asal lo tau ya, gue udah tahu tuh semua kartu lo. Lo cuma dijodohin doang kan sama papanya Herdi. Dan sayangnya, cinta lo cuma bertepuk sebelah tangan. Gue cuma mau bilang, selamat berjuang buat ngedapetin Herdi. Brengsek! Cynthia! Susan! Herdi, ngapain sih lo belain tuh cewek? Harusnya lo hargain gue dong. Apapun yang lo lakukan, lo gak akan pernah bisa dapat cinta gue.
Susan, Susan. Susan kenapa? Mbak, saya harus bicara sama Susan, Mbak. Dia nggak bisa terus menghindari saya. Saya harus menjelaskan kalau saya benar-benar butuh dia, Mbak. Saya sangat mencintai Susan. Jadi tolong Mbak jangan halangin saya. Ya. Herdi, tunggu. Mungkin kamu belum terlalu kenal sama Susan. Jadi kalau kamu keras, Susan pun akan lebih keras lagi. Lebih baik kita tunggu keadaannya reda. Setelah itu baru Mbak akan coba ngomong sama Susan. Nggak bisa, Mbak. Sekarang juga saya harus bicara sama dia. Ini sangat mendesak. Saya rela pergi meninggalkan rumah dan pekerjaan saya, Mbak. Demi cinta saya sama Susan. Saya nggak akan menikah dengan siapapun kecuali sama dia. Jadi tolong bantu saya. Iya, saya akan coba bantu. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Saya harus mencari anak saya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Flora. Flora. Kamu bukannya anak pindahan dari kota ya? Kok kamu tahu? Aku kan tinggal dekat dengan rumah kamu. Kamu dari mana? Aku dari Jakarta. Nama kamu siapa? Flora. Kita main bola yuk. Emang boleh? Kenapa tidak boleh? Teman-teman, kasih bolanya dong. Siapa yang mecahin kaca? Kesini kamu. Jangan lari kamu, tunggu. Jangan lari, tunggu. Jar. Flora! Flora! Kamu gak apa-apa kan sayang? Flora nggak apa-apa, Ma. Flora cuma takut. Sayang, kamu harus berterima kasih sama Om Herdi. Kalau nggak ada Om Herdi, Mama nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Terima kasih ya, Om. Sama-sama, sayang. Ayo sayang, kita pulang. Ayo Herdi. Kurang ajar. Bagaimana perempuan itu bisa pada saat yang sama berada di restoran dengan kita? Maaf, Pak. Saya sendiri juga tidak tahu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Baik, saya akan turun tangan sendiri mengurus dia. Baik, Pak. Saya permisi dulu.
Ada apa, sayang? Cynthia ditampar Herdi, Pak. Kamu tidak apa-apa, sayang. Biarkan nanti Herdi papa yang ngurus, sayang. $50 juta. Apa tidak terlalu besar, Nak Andri? Nilai itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan penderitaan dan kerusakan yang dialami Pak Ustadz dan anak-anak pesantren. Saya berharap uang itu bisa meringankan beban Pak Ustadz. Subhanallah. Uang ini sangat besar bagi kami. Bagaimana saya harus berterima kasih pada Nak Andri? Tidak usah dipikirkan, Pak Ustadz. Saya ikhlas. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan Nak Andri. Pak Ustadz, saya sendiri akan berusaha merawat anak-anak yang terluka di rumah sakit. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih, Nak Andri, Nak Ledia, atas perhatian dan kebaikan kalian berdua. Sama-sama, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mencintaiku. Lydia, apa yang bisa saya bantu? Beneran kamu mau? Tangan anak ini terluka. Kamu oleskan salep ya? Sayang, mungkin ini agak sakit sedikit. Kamu tahan ya. Om, kata Pak Ustadz, Om yang membiayai kami ya. Terima kasih ya Om, kami akan selalu mendoakan Om. Ya, sayang. San, tadi Herdi sudah menyampaikan unek-uneknya ke Mbak. Dan gak ada salahnya kamu coba bicara baik-baik sama dia, San. Mbak tuh gimana sih? Kok Mbak malah nyombalingin Susan sama dia? Bukannya Mbak selama ini selalu overprotective dan ketakutan kalau Susan deket sama cowok? San, ini Herdi, bukan Rudy. Dan Mbak bisa melihat gelagat seseorang baik atau enggak. Mbak, dengar ya. Jangan hanya karena Herdi melakukan sekali kebaikan dengan menolong Flora, lantas Mbak merasa simpati dan mencap dia pantas untuk Susan. Bukan begitu, San, maksud Mbak. Ya terus apa? Mbak tahu, San. Kalau Mbak melarang kamu, mungkin Mbak akan kehilangan kamu lagi. Tapi itu terserah kamu, San. Mbak hanya mengingatkan, nggak ada salahnya kamu bicara dari hati ke hati sama dia. Setelah itu, kamu bisa mengambil langkah kamu sendiri, San. Tapi Mbak nggak ngerti keadaan yang sebenarnya. Dan Mbak nggak ngerti perasaan Susan. Orang-orang yang di sini itu cuma nyakitin perasaan Susan, Mbak. Entah itu Hamdan, papanya Herdi, ataupun Herdi. Semuanya nggak ada yang bisa Susan percaya, Mbak.
Dan sekarang Susan udah gak percaya lagi sama cowok. Tapi San, sampai kapan kamu memendam rasa ketidakpercayaan kamu itu? Kamu harus punya sikap, San. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang seharusnya menjadi milik kamu, San. Maksud Mbak, Herdi, kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha untuk mencari tahu. Mungkin tadi kamu dengar sendiri. Herdi rela meninggalkan rumah dan pekerjaannya hanya untuk kamu, San. Apa hati kamu tidak tergugah untuk mengetahui apakah pengorbanannya itu tulus atau hanya mengada-ngada? Sebaiknya kamu pulang aja ke rumah. Nggak enak dilihat orang kalau kamu nginep lagi di rumah saya. Tapi aku takut sendirian, Dri. Lydia, sekarang kamu aman. Robi nggak akan berani lagi berbuat macam-macam sama kamu. Tapi kamu jemput aku kan besok? Pagi-pagi sekali saya ada janji sama Ustadz Zainal. Kebetulan dia akan memberikan ceramah di salah satu perusahaan. Setelah itu, saya ke rumah kamu. Saya mencintai kamu, San. Dan saya ingin menikah dengan kamu. Meski terlalu cepat, San. Tapi kamu harus percaya. Kalau saya jujur mencintai kamu. Sampai kapan kamu memendam rasa ketidakpercayaan kamu itu? Kamu harus punya sikap, San. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang seharusnya menjadi milik kamu, San. Benar kata Mbak, Susan harus ngomong sama Herdi. Tapi kan kamu sendiri nggak tahu Herdi ada di mana, San? Non Susan cari Den Herdi. Di mana, Pak? Tadi saya lihat Non di dekat perkebunan. Makasih ya, Pak. Susan pergi ya, Mbak. Yaudah, hati-hati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ya. SA WI Sawi. Loh, itu bukannya mobil Pak Juanda? Iya. Wah, gawat ini, Pak. Bu, semuanya ngumpet di belakang ya. Tolong dibawa ininya, alat-alatnya. Cepat. Di sini. Makasih. Selamat malam. Malam. Sepertinya saya pernah lihat kamu. Benar ini rumah Susan? Betul, Pak. Saya kakaknya. Oh, jadi selama ini saya bermasalah dengan dua perempuan kakak beradik. Di mana dia? Saya ingin bertemu. Susan lagi pergi, Pak. Kamu jangan bohong. Saya harus bicara dengan dia. Tapi Susannya nggak ada. Loh, Pak. Susan! 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 Kemana adik kamu pergi? Apa dia pergi sama Herdi, anak saya? Kemana mereka? Saya nggak tahu, Pak. Kakak sama adik sama saja. Pura-pura lugu. Tapi otaknya picit. Salah kalian bikin masalah dengan keluarga saya. Herdi tidak bisa kalian porotin. Jika kalian mau kaya,
Jangan ambil jalan pintas dong. Saya beritahu ya, Herdi secepatnya akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari adik kamu. Yang tidak tahu sopan santun. Sekali saja mereka kamu izinkan berhubungan, apalagi kamu restui mereka menikah, kamu tahu apa yang akan saya lakukan. Ingat itu. Mencintaiku. Ternyata langkah kamu pendek ya. Melarikan diri, tapi masih ada di sini. Selama kamu masih ada di desa ini, saya nggak akan pergi jauh, San. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak akan pernah meninggalkan wanita yang saya cintai, San. Kalaupun saya pergi, kamu juga harus ikut. Kenapa kamu yakin kalau saya rela pergi sama kamu? Hati saya, San. Hati saya yakin kalau kamu pun juga mencintai saya. Kenapa kamu sulit untuk jujur? Cinta itu kan mulia dan agung, San. Kita berhak memilikinya. Nggak seorang pun yang bisa mencegahnya, San. Sekalipun itu juga papa saya. Kamu yakin ya? Kamulah yang membuat saya yakin, San. Katakanlah, San, kalau kamu pun juga mencintai saya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Nak Andri. Kenapa tidak masuk saja mendengarkan ceramah saya? Saya bukan pegawai sini, Pak Ustadz. Nanti bagaimana pandangan orang terhadap saya? Pak Ustadz, pesanan saya sudah disiapkan. Kalau ada kesempatan kau baca supaya Allah mengabulkannya. Iya, terima kasih banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, Bapak kenal di mana dengan dia? Maksud Nak David, Nak Andri. Dia saya sudah anggap keluarga di pesantren kami. Untuk apa dia kesini Pak Ustadz? Dia minta dituliskan doa dan zikir supaya Allah mengabulkan niatnya untuk mengembalikan istri dan anaknya. Semoga Allah mengabulkan permohonan yang mulia itu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Susan, kamu ngapain di sini? Kok kamu baru bangun sih jam segini? Semalam kamu ngapain aja? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kok pagi ini kamu ada di sini? Emangnya nggak boleh? Maksud saya, kok kamu tahu saya tidur di sini? Semalam aku balik lagi ke sini. Aku nggak tega ninggalin kamu sendirian. Ya, sekalian aja aku temenin kamu. Boleh dong, aku nemenin orang yang paling dekat sama aku. Makasih ya, San. Kalian harus cari anak saya dan bawa teman-teman kalian. Secepatnya hadapkan kepada saya. Sekalipun dengan kalian paksa. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau kalian gagal, akan saya patahkan kaki kalian. Mengerti? Cepat pergi, cepat. Susan! Susan, kamu kemana aja sih? Mbak tuh khawatir mikirin kamu sampai nggak bisa tidur. Maaf deh, Mbak. Benernya kata orang, kalau lagi jatuh cinta, biasanya suka lupa waktu. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Susan baik-baik aja kok. Lagian, kita nggak ngelakuin apa-apa. Maafkan kami, Mbak. Tapi kalian berdua pergi kemana, San? Mbak nggak perlu tahu kita dari mana. Yang Mbak perlu tahu, sekarang Susan sama Herdi udah jadian. Dan kami berencana untuk menikah, Mbak. Herdi tidak bisa kalian porotin. Jika kalian mau kaya, jangan ambil jalan pintas dong. Saya beritahu ya, Herdi secepatnya akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari adik kamu. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu.
kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.